Susitas, salam supremasi hukum kembali dengan channel Ensiklo Dr. Aris. Jangan lupa data terakhir yang saya terima, sekitar 5 juta pekerja rumah tangga belum mendapatkan perlindungan hukum. Itu highlights yang hendak saya perbincangkan di dalam tayangan ketiga kali ini. Kalau kita bicara pekerja rumah tangga, orang menyebut dengan istilah asisten rumah tangga. Sementara orang juga mengatakan pembantu rumah tangga, jongos, babu, dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, di balik istilah itu semua, sebenarnya pekerjaan mereka termarginalkan, terpinggirkan, dalam arti hingga detik saya menyampaikan obrolan ini, belum ada payung hukum yang bisa melindungi pekerjaan mereka. Dengan kata lain, perbincangan saat ini saya hendak mengupas soal orang, pekerjaan orang yang ada di sekitar kita. Mungkin juga tengah menemani Anda untuk melihat obrolan ini, atau juga tengah menyiapkan kopi setelah bersih-bersih, cuci, setrika. Itulah pekerjaan pekerja rumah tangga. Ironi memang, pada saat kita mendeklar sebagai negara hukum, terjadi kekosongan aturan menyangkut perlindungan pekerja rumah tangga. Padahal konstitusi, kalau kita buka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28 ayat 1 dan 2. Pasal 28 ayat 1 di situ disebutkan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan jaminan, kepastian, perlindungan, dan sebagainya. Kemudian ayat 2-nya lebih khusus lagi, tiap orang berhak untuk bekerja dan pada saat dia bekerja berhak untuk mendapatkan imbalan layak dan perlakuan yang adil. Kalau kita bicara jenis pekerja rumah tangga atau profil pekerja rumah tangga, maka yang ada di dalam pikiran kita adalah pekerjaan yang tidak tercatat dalam interaksi sosial sebagai rutinitas. Pekerja rumah tangga itu identik dengan uneducated, tidak terpelajar. Mereka yang tergolong kategori pekerja rumah tangga adalah level sosial yang terendah, bekerja di ruang privat, kemudian potensi untuk dieksploitasi, potensi untuk menjadi sasaran penganiayaan. Pekerja rumah tangga selama ini tidak lagi berpikir, dan juga tidak ada orang yang memikirkan bahwa pekerjaan mereka tidak terbatas jam kerjanya. Mereka tidak lagi mengharap berapa nominal upah yang harus naik karena tidak ada monitoring dan pengawasan untuk itu. Karena itulah urgensi kalau kita bicara tentang pekerja rumah tangga adalah satu aksi konkret untuk membangun kepedulian kita. Tidak hanya kepedulian soal hati dan moral, tapi juga soal hukum. Susitas, ILO, International Labour Organization, sebagai badan PBB yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang hubungan kerja, telah mengeluarkan konvensi nomor 189 tahun 2011 yang intinya mengamanatkan kepada negara untuk menciptakan realitas yang layak dan prinsip-prinsip kerja yang normatif bagi pekerja rumah tangga. Namun sampai detik kita ngobrol saat ini,
yang namanya aturan, yang namanya regulasi, yang namanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga masih menjadi mimpi belaka. Pemerintah sudah itikat baik. Betapa tidak? Mulai tahun 2004, sebelum ILO mengeluarkan konvensi nomor 189, agenda rancangan undang-undang untuk perlindungan pekerja rumah tangga itu sudah menjadi agenda DPR RI. Bahkan setiap periode masa kerja DPR RI, ya, rancangan undang-undang pekerja rumah tangga itu sudah masuk di dalam list prolegnas, termasuk masa kerja DPR RI tahun 2019-2024. Namun penantian tinggal penantian. Kapan kenyataan semacam ini terus berlangsung? Kapan kepastian, jawaban terhadap aturan guna melindungi pekerja rumah tangga itu terrealisasi? Untuk mengantisipasi kekosongan aturan, satu gagasan yang barangkali patut dipertimbangkan adalah menuntut sensitivitas daerah untuk mengadakan atau membuat regulasi tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Mungkin Susitas bertanya, undang-undang nomor berapa yang memerintahkan agar daerah mengadakan regulasi tentang perlindungan pekerja rumah tangga? Sah-sah saja, undang-undang pun juga tidak menghalangi, tidak melarang guna mencegah kekosongan aturan, daerah membuat peraturan daerah tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Dengan adanya perda sebagai regulasi dimaksud, maka pekerja rumah tangga memiliki wahana untuk memproteksi dirinya karena pada gilirannya tercipta hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dengan majikan atau pemberi kerja. Hubungan kerja itu lahir karena perjanjian kerja antara para pihak. Jika pekerja rumah tangga dan pemberi kerja, ya dalam hal ini majikan, ya, tercipta perjanjian kerja, maka jelas dan konkret hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban dimaksud menyangkut upah, perintah, jam kerja, hak untuk istirahat, hak cuti, prospek kenaikan upah minimum yang harus dia terima. Kemudian satu hal yang tidak kalah penting adalah dengan perjanjian kerja yang ada akan juga memberikan ruang penyelesaian bagaimana manakala terjadi perselisihan antara majikan dengan pekerja rumah tangga. Kemudian sebagai closing di dalam informasi yang saya berikan ini, pekerja rumah tangga dengan majikan atau pemberi kerja, walaupun sudah dibuat perjanjian kerja sedemikian rupa tanpa ada monitoring dan pengawasan, maka perjanjian dimaksud hanya sebatas di atas kertas. Karena itu urgen untuk dipikirkan bahwa persoalan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga ini diakomodasikan di dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dengan membuka ruang keterlibatan pengurus lingkungan. Dengan demikian, paling tidak ya, sebelum undang-undang atau aturan tentang perlindungan pekerja rumah tangga itu menjadi satu hal yang nyata, ada itikat baik, ada indikasi dari pemerintah untuk mempedulikan jenis pekerjaan pekerja rumah tangga. Kita berkeinginan bahwa daerah harus ramah dengan HAM, harus ramah dengan komunitas yang merindukan perlindungan hukum, sehingga Indonesia adalah negara hukum, tidak sebatas mimpi belaka. Terima kasih. Susitas dan salam supremasi hukum.